Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial atau simulasi cara mengajukan penelitian ataupun pengabdian masyarakat di aplikasi P4M. Sini langsung saja ya kita masuk. Ini silahkan masukkan username dan password masing-masing. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung ke menu penelitian. Kemudian di submenunya itu ada usulan. Nah, di sini kita lihat belum ada data yang diusulkan, belum ada penelitian yang diusulkan. Untuk mengusulkan, langsung saja kita ke tombol usulan. Nah, di sini kita lihat sudah muncul form usulan penelitiannya. Kita pilih kegiatan yang sedang terbuka. Ini ada penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2024. Selanjutnya kita pilih skema. Di sini yang muncul hanya skema penelitian dasar. Kenapa? Karena akun yang bersangkutan ini S2, kemudian jabatan fungsionalnya adalah lektor, sehingga skema yang memenuhi adalah skema penelitian dasar. Kemudian judul penelitiannya, kemudian anggota penelitiannya, kemudian selanjutnya kita isi mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian ini. Apabila mahasiswanya belum ada di daftar di sini, maka Bapak Ibu dapat menginputnya di menu mahasiswa di sini. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswanya belum terdaftar di pilihan sini tadi, maka Bapak Ibu bisa menginput di sini melalui form mahasiswa. Tinggal dipilih fakultasnya, prodinya, nama mahasiswanya, dan NIM-nya. Nanti setelah diinput, maka nama mahasiswa tersebut akan muncul di sini. Baik, selanjutnya di sini sudah lengkap untuk anggota penelitinya. Sekarang kita tinggal memasukkan soft copy dari proposalnya. Kita lihat di sini proposal. Nah, setelah semua sudah lengkap seperti ini, maka kita tinggal memilih simpan draft penelitian. Nah, sekarang penelitian kita sudah berhasil disimpan, kemudian ini juga sudah muncul ya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa di sini statusnya itu masih draft. Artinya apa? Draft itu belum muncul di admin dan belum bisa di-plotting ke reviewer. Untuk melihat detailnya kita bisa lihat di sini aksi lihat detail. Kemudian kita lihat ya seperti ini. Nah, nantinya ini kita ketika masih berbentuk draft, maka kita masih bisa mengedit sebenarnya. Jadi misalnya anggaplah Vian Ramadan di sini kita hapus, tuh boleh. Jadi sekarang sudah hilang. Tapi kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi, itu masih boleh ya di sini. Pilihannya adalah ubah usulan. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi yang tadi, kemudian kita simpan. Nah, ini sekarang muncul lagi ya. Demikian juga dengan judulnya itu boleh diganti. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti soft filenya, anggaplah misalnya kita lihat ini ya soft filenya. Anggaplah salah upload, bukan file yang ini. Itu Bapak Ibu boleh mengubahnya di ubah file seperti ini. Ya. Kalau misalnya sudah yakin dengan penelitiannya ini, maka Bapak Ibu boleh memilih kirim usulan. Nah, sekarang penelitiannya sudah berhasil diajukan dan sekarang menunggu plotting dari admin. Kalau kita lihat di sini sekarang sudah hilang ya. Kemudian diajukan. Nah, sekarang dia muncul di diajukan. Kalau misalnya statusnya diajukan seperti ini, maka ini sudah muncul di admin dan siap untuk di-plotting ke reviewer. Nah, tadi akunnya sudah di-plotting di admin. Kita lihat perubahannya. Nah, ini sudah hilang ya di usulan tadi, maka semestinya dia muncul di review. Nah ya, jadi sekarang prosesnya adalah di review. Ini artinya bahwa penilaian kita sudah siap untuk dinilai oleh reviewer. Setelah nanti muncul penilaian dari reviewer, maka nanti akan ditentukan kembali oleh LPPM apakah penelitian ini diterima atau ditolak. Jadi tadi sudah masuk ke akun reviewer dan penelitian ini sudah dinilai, kemudian juga sudah diterima oleh admin LPPM. Jadi sekarang untuk di sini sudah hilang, semestinya dia muncul di didanai. Ini untuk penelitian yang contoh penelitian yang didanai ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinannya bisa didanai atau bisa ditolak. Kalau misalnya ditolak ada di sini.
Kemudian selanjutnya, apabila penelitian Bapak Ibu sudah didanai, sudah dinyatakan diterima, maka di sini kita bisa melihat aksinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah muncul menu untuk upload laporan dan upload luaran. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengupload laporan. Jadi kita lihat di sini ya. Laporannya itu ada 3 jenis, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, dan ada laporan keuangan. Kita akan input satu persatu. Langsung saja kita pilih tombol upload laporan, kemudian kita pilih jenis laporan yang ingin diupload. Anggaplah laporan kemajuan, kemudian choose file, laporan kemajuan. Oke. Habis itu kita submit. Dan kita lihat di sini sudah ada ya, artinya ini sudah bisa dilihat. Kalau misalnya kita ingin melihat, nah seperti ini ya, laporan kemajuan. Kemudian misalnya ingin dihapus juga boleh, kemudian diupload ulang. Selanjutnya kita upload untuk laporan akhirnya. Pilih laporan akhir, submit. Nah, di sini juga sudah selesai. Dan terakhir adalah laporan keuangan. Pilih filenya, laporan keuangan. Oke, kita submit. Dan ini juga sudah bisa dilihat. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kesalahan dalam penguploadan laporan ini, maka bisa dihapus. Kedepannya pengembangan dari aplikasinya ini nanti akan dicek. Nanti di sini akan ada status ya, apakah laporan ini diterima atau tidak. Jadi bisa saja laporan yang diupload itu masih belum diterima oleh LPPM, makanya perlu diperbaiki dan diupload ulang. Kedepannya nanti akan diberikan status dan catatan ya, apakah laporannya itu perlu perbaikan atau sudah bisa diterima. Kemudian selanjutnya, selain laporan, kita juga punya luaran di sini, dimana luarannya itu kita bisa pilih juga ya, apakah LOE publikasi. Anggaplah misalnya baru LOE nya yang keluar, nah kita bisa submit LOE nya. Kemudian sudah bisa terlihat di sini ya. Kemudian selanjutnya, anggaplah kita ingin mengupload HKI ya, HKI, choose, kemudian kita pilih HKI nya, kemudian kita upload. Oke, ini kita bisa cek apakah sudah benar filenya atau belum. Kemudian tentu saja terakhir ini adalah link publikasi. Jadi link publikasi ini adalah jika misalnya Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu atau publikasinya itu sudah diterbitkan oleh jurnalnya. Ini misalnya saya ambil contoh salah satu jurnal yang telah terbit, kemudian disubmit. Ini sudah bisa kelihatannya. Kalau misalnya kita lihat, maka di sini langsung diarahkan atau dialihkan ke link atau ke jurnal tempat kita melakukan publikasi. Nah, ini bisa langsung dicek ya, jurnalnya apakah betul, atas namanya siapa, kemudian sertifikat sintanya itu ranking berapa. Kalau misalnya sudah seperti ini Bapak Ibu, maka sebenarnya tugas kita sudah selesai, artinya laporannya sudah diupload, kemudian luarannya pun sudah diupload. Nah, sekarang saatnya admin dari LPPM untuk mengecek apakah laporan dan luaran kita itu sudah memenuhi syarat. Apabila misalnya sudah memenuhi syarat, maka tugas kita sudah selesai. Namun di sini perlu juga kita perhatikan bahwa statusnya di sini itu adalah status didanai ya. Artinya ini belum selesai karena masih perlu verifikasi dari admin LPPM. Akibatnya apa? Akibatnya nanti Bapak Ibu kalau misalnya ingin melakukan penelitian lagi sementara statusnya itu belum selesai, maka di sini tidak bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya kita klik untuk usulan baru, maka di sini muncul bahwa Anda tidak bisa mengajukan penelitian jika kewajiban penelitian sebelumnya belum selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika misalnya ada laporan atau ada luaran yang belum terpenuhi, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pengusulan untuk tahun depannya. Jadi Bapak Ibu dipastikan untuk laporan dan luarannya itu bisa terpenuhi sebelum dibukanya pengusulan baru di tahun berikutnya. Kita kembali lagi tadi di didanai. Kemudian kita lihat aksinya seperti apa. Oke. Kemudian saya mencoba untuk masuk di akun admin dan mencoba untuk menyelesaikan penelitian ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa refresh.
Nah, kalau statusnya sudah selesai, maka di sini tombol untuk menghapusnya itu sudah hilang. Ya, jadi kita tidak bisa menghapus lagi apa yang sudah kita upload. Jadi di sini sudah selesai. Kalau misalnya kita kembali ke menu usulan tadi seperti ini. Nah, ini sudah bisa terbuka ya. Jadi sudah bisa, form usulannya itu bisa terbuka kembali. Kenapa? Karena status kita itu sekarang sudah selesai. Jadi tidak ada lagi utang luaran maupun laporan di penelitian sebelumnya. Saya rasa demikian untuk tutorial bagaimana cara membuat usulan, kemudian bagaimana cara mengupload laporan dan luaran untuk penelitian. Untuk pengabdian sebenarnya sama saja, jadi kurang lebih sama saja, mungkin item-itemnya saja yang berbeda, terutama di luarannya ya, karena luaran dari pengabdian dan penelitian itu agak sedikit berbeda, dimana di pengabdian itu mungkin ada link video, link berita, dan sebagainya. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.